Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya dari Universitas Siber Asia dengan jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis manajemen risiko pada peternakan ayam telur yang saat ini saya sedang jalankan. Jenis risiko yang dihadapi peternak ayam petelur yang pertama adalah risiko produksi. Risiko produksi ini meliputi penyakit unggas seperti flu burung yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas hingga kematian massal pada ayam. Selain itu, gangguan pada sistem pemeliharaan seperti kualitas pakan yang buruk atau kegagalan sistem ventilasi juga dapat berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan. Lalu kemudian ada risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini mencakup fluktuasi harga pakan yang sering kali sulit dikendalikan oleh peternak. Banyak peternak-peternak yang mengeluh dengan kenaikan pakan yang semakin membengkak. Sedangkan pakan menyumbang sebagian besar biaya operasional dalam peternakan ayam petelur, sehingga kenaikan harga pakan dapat langsung menurunkan margin keuntungan. Lalu ada risiko lingkungan. Risiko lingkungan ini seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga menjadi ancaman serius. Suhu yang terlalu panas atau dingin dapat mempengaruhi kesehatan ayam serta produktivitas telur. Faktor lingkungan lain seperti keberadaan polutan atau kurangnya akses terhadap air bersih juga dapat mengganggu sistem pemeliharaan. Kemudian ada strategi manajemen risiko dalam peternakan ayam petelur. Yang pertama ada tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang pertama ada biosecurity. Biosecurity ini adalah tindakan seperti menjaga kebersihan kandang, membatasi akses orang luar ke area peternakan, dan melakukan vaksinasi rutin. Lalu ada penggunaan teknologi modern. Dengan teknologi modern, sistem ventilasi otomatis dan pemantauan suhu dapat membantu meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kesehatan ayam dan lingkungan. Lalu kemudian ada desertifikasi. Desertifikasi atau bisa kita sebut yaitu memodif produk yang kita punya seperti contohnya pada peternakan ayam petelur ini kita bisa membuat telur asin dengan hasil produk yang kita dapatkan dan menjualnya dengan keuntungan yang lebih besar. Lalu kemudian kita bisa memanfaatkan limbah atau kotoran sebagai pupuk organik yang dimana kita bisa menjualnya pada petani. Lalu ada diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar ini di mana kita bisa menjual langsung pada konsumen tanpa melalui perantara atau orang lain. Lalu kita bisa memasang iklan di platform digital. Lalu kemudian ada responsif, menyiapkan strategi responsif untuk menghadapi resiko yang tidak dapat sepenuhnya dicegah seperti contohnya memiliki asuransi. Lalu yang kedua, memiliki pengelolaan uang yang baik. Kemudian proses identifikasi dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui observasi langsung terhadap operasional peternakan, wawancara dengan peternakan berpengalaman, serta analisis data histori seperti catatan produksi dan laporan keuangan. Lalu mengevaluasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Peternak juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak pada risiko yang memiliki dampak besar dan frekuensi kejadian tinggi. Lalu kemudian saran dari saya sendiri, peternak ayam petelur sebaiknya lebih aktif dalam meningkatkan kapasitas
mereka di bidang manajemen risiko, seperti dengan mengikuti pelatihan atau workshop terkait pengelolaan risiko dan teknologi peternakan. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan baik berupa edukasi, akses ke asuransi peternakan, maupun bantuan teknis untuk meningkatkan ketahanan peternak skala kecil dan menengah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.